Ini adalah bukti bahwa negara kita itu nggak sehebat yang digaungkan oleh para buzzer itu, guys. Lobby Malaysia ngeri banget. Pantesan Iran kasih izin. PM Anwar langsung turun tangan, bos. Macam mana rundingan Indonesia dengan Iran pula? Indonesia dengan Iran ni memang tak ada baik sangat lah. Bukan Thailand, bukan juga negeri Konoha. Siapa lagi? Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Iran. Akhirnya lolos juga. Kapal Pertamina dapat lampu hijau di Selat Hormuz setelah... Sekarang warga Konoha mulai sadar, geng, bahwasannya negara Indonesia tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan negara Malaysia, geng. Dua kapal Indonesia itu boleh lepas dari Iran karena Presiden Malaysia yang mendatangi Prabowo. Runding antara politik diplomasi antara kedua negara ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ini pelik, geng. Biasanya warga Indonesia itu menghujat dan menghina dan kadang juga memfitnah negara Malaysia, geng. Namun sekarang, geng, netizen maupun juga influencer itu memuji kecerdasan para pemimpin Malaysia ataupun negara Malaysia, geng. Kok bisa kayak gitu ya, geng, ya? Yang biasanya netizen Indonesia ini mencemooh, menghina, menfitnah, bahkan mengata-ngatai negara Malaysia. Sekarang marah membela negara Malaysia, geng. Lebih hebatan negara Malaysia daripada Indonesia. Waduh, kok bisa seperti itu? Ya, karena, geng, ya, pasal Iran bolehkan kapal tanker Malaysia, geng. Pasal itu. Dan bukan cuma itu ya, geng, ya. Wah, ini ya, geng, ya, ada berita baik juga buat warga Indonesia karena kapal Indonesia juga dilepaskan setelah perundingan Prabowo dan juga Anwar Ibrahim, geng, yaitu Perdana Menteri Malaysia. Loh, kok bisa seperti itu, mas? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia sekarang menjadi salah satu negara yang dibolehin lewat Selat Hormuz. Bagus. Ini dikonfirmasi Hebat. langsung sama Menlunya Iran. Katanya udah ada 6 negara nih yang dianggap sahabat sama mereka dan dibolehin lewat. At least Malaysia bisa napas dikit lah terkait pasokan minyaknya. Sedangkan Indonesia, 2 kapal kita aja masih terjebak di sana. Udah hampir sebulan loh. Alih-alih gencar melobi, pemerintah justru milih untuk mengalihkan pasokan minyak ke negara lain. Cuma ya bisa jadi harganya makin bengkak gitu. Karena dari sisi ongkos logistik, jarak dan waktu tempuh, Timur Tengah itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan Amerika atau Afrika yang sekarang jadi opsi. Inilah pentingnya ketegasan dalam berdiplomasi ya, guys, ya. Bukan malah mencoba netral, ngikut sana sini, tapi ujung-ujungnya bingung gitu, ngambang, abu-abu. Padahal udah jelas ya apa yang dilakukan Amerika ke Venezuela, ke Iran, itu ya melanggar hukum internasional. Iran kabarnya memberikan izin kepada 6 negara yang disebutnya negara bersahabat untuk melintasi Selat Hormuz, tetapi tidak ada negara Indonesia disebutkan di situ. Kabarnya tetangga kita Malaysia juga dikasih izin untuk melintasi selat tersebut. Namun kenapa negara kita gak dikasih izin, belum dikasih izin untuk melintasi selat tersebut? Kan kita sebenarnya nggak ada masalah dengan Iran. Apakah karena kita kurang bersahabat dengan Iran? Kan enggak. Kita nggak punya masalah secara langsung atau konflik secara langsung dengan Iran. Masalah kita itu adalah dekat dengan Trump dan juga dekat dengan Israel. Itu masalahnya. Kita nggak punya masalah dengan Iran sebetulnya. Dan Kata gara-gara siapa? itu Bahlil akhirnya memberikan himbauan kepada masyarakat supaya masyarakat menghemat energi dengan cara mematikan kompor ketika makanan sudah matang. Ya memangnya masyarakat kita menyalakan kompor untuk ngapain, Bahlil? Ya untuk masak lah. Kalau makanannya sudah masak, sudah matang, ya sudah dimatikan, mau ngapain lagi? Terus negara-negara yang dikasih izin itu negara mana saja? Kalau kita melihat dari laporan Tempo, inilah negara-negara yang dikasih izin untuk melintasi Selat Hormuz. Ini adalah bukti bahwa negara kita itu nggak sehebat yang digaungkan oleh para buzzer itu, guys. Ini ada informasi bahwa tanker minyak milik Malaysia itu berhasil melewati Selat Hormuz berkat negosiasi para pemimpinnya dengan pemimpin Iran, Turki, dan negara teluk lainnya, guys. Sementara punya Indonesia itu tidak boleh lewat, masih tertahan di sana ya. Sehingga Pak Presiden menugaskan si Bahlil untuk mencari
minyak di negara-negara lain, guys. Waduh. Ini adalah bukti bahwa kita kalah ke Malaysia ya soal negosiasi internasional. Lobby Malaysia ngeri banget. Pantesan Iran kasih izin. PM Anwar langsung turun tangan, bos. Beda kelas. Malaysia terang-terangan langsung ngedukung Iran buat melawan Amerika dengan Israel. PM Anwar Ibrahim ya langsung calling-callingan dengan Presiden Iran. Nah, Presiden Iran otomatis apa? Sok, mangga silakan kapal Malaysia boleh lewat Selat Hormuz. Diplomasi lewat telepon kayaknya ampuh banget nih ya. Apakah kita harus meniru cara Malaysia? Apakah Presiden Prabowo perlu nih telepon-teleponan dengan Presiden Iran? Komen. Selat Hormuz, salah satu laluan laut paling berbahaya di dunia sekarang ni. Iran dah blok, ribuan kapal tersangkut. Tapi ada satu negara yang Iran bagi laluan, satu je, bukan China, bukan Thailand, bukan juga negeri Konoha, semua stuck. Iran cakap hanya negara yang tidak memusuhi mereka yang boleh lalu. Dan kebanyakan kapal kat dunia sekarang terpaksa tunggu dan tunggu dan tunggu. Jadi siapa negara tu? Negara mana yang Iran percaya sampai dia orang bagi laluan istimewa masa perang macam ni? Hint sikit, tadi dia sendiri yang call, yang negotiate, yang convince. Iran buka laluan. Dah agak dah. Siapa lagi? Malaysia. Kita PM Anwar Ibrahim personally negotiate dengan Presiden Iran. Dan Iran setuju kapal tanker minyak kita sekarang dah boleh lalu Selat Hormuz dengan selamat. Dalam dunia yang tengah huru-hara ni, diplomasi Malaysia masih kuat. Follow kalau nak update terkini pasal isu global yang affect kita semua. Macam mana rundingan Indonesia dengan Iran pula? Indonesia dengan Iran ni memang tak ada baik sangat lah. Sebab mungkin ramai yang tak tahu, tapi orang Indonesia ramai tahu. Iaitu kapal Iran pernah dirampas oleh Indonesia. Kapal Arman 114 yang membawa kira-kira 2 juta barrel tong minyak pada tahun 2023. Dan time tu Iran pun pernah berunding dengan Indonesia, tapi kapal tu tetap dirampas dan minyak juga dirampas. Dan kapal tu juga Iran telah mengatakan supaya tidak dilelong. Tapi sehingga hari ini kapal tu masih lagi dirampas dan dikatakan masih dilelong. Kalau kita tengok apa yang terjadi antara Indonesia dengan Iran tu, kita pun sendiri boleh tahu lah. Hubungan antara Iran dengan Indonesia ni agak tidak baik. Okey? Jadi itu saja untuk kali ini. Gerak lu. Apa? Olah-olah. Peace, one love. Assalamualaikum. Peace. Sekarang warga Konoha mulai sadar, geng, bahwasannya negara Indonesia tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Mereka sudah sadar, lihat mereka. Netizen-netizennya sudah biasanya mencaci, menghina, lain sebagainya, inilah itulah kayak itu ya, geng. Sekarang mereka malu sendiri, geng, melihat seperti apa diplomasi antara Iran, Presiden Iran dan juga Presiden Malaysia, geng. Ya, karena Malaysia memikirkan ini, geng. Kayak itu, tidak seperti ya presiden kita yang gerasuh kerusuh, bergabung sana sini, gabung BRICS, gabung G20, gabung apa lagi, NATO, apa lagi, Board of Trade gitu ya, kayak gitu, bergabung dengan itu. Namun apa hasilnya sekarang? Rakyat kita sendiri yang kesusahan. Nanti kalau APBN tak kuat ataupun subsidi Indonesia tidak kuat, lihat sendiri seperti apa terjadinya kebelakangan ini Indonesia. Oke, geng, kita akan nge-reaction beberapa video lagi ini tentang kapal Indonesia sudah boleh keluar, geng, saat Presiden Malaysia datang ke Indonesia. Wah, ada apa ini, geng? Ada apa? Penasaran? Jom kita simak bersama-sama, geng. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat mendarat di Jakarta pada Jumaat untuk lawatan khas membincangkan isu geopolitik Asia Barat dan memperkukuh hubungan Malaysia-Indonesia. Beliau disambut oleh Menteri Luar Indonesia Sugiono, Duta Besar Indonesia ke Malaysia Radin Datuk Muhammad Iman Hascarya dan Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin di lapangan terbang Halim Perdana Suku Kusuma di Jakarta Timur. Anwar menerima kawalan kehormatan sebelum dibawa ke Istana Merdeka bagi bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas situasi Palestin, Iran dan implikasinya terhadap keamanan serantau. Lawatan sehari itu menandakan kunjungan pertama Anwar ke Jakarta tahun ini dan dijangka memperkukuh kerjasama dua hala sebelum Malaysia menjadi tuan rumah rundingan tahunan Malaysia-Indonesia ke-14. Kementerian Luar Malaysia menyatakan pertemuan ini akan menegaskan peranan ASEAN sebagai blok bersama
bersatu dan berprinsip serta keupayaan bertindak kolektif memelihara keamanan dan kestabilan ekonomi serantau. Terdahulu Anwar dilaporkan berkata kerajaan tidak merancang sidang khas parlimen buat masa ini berikutan konflik Asia Barat. Sebaliknya, rundingan dengan semua pemimpin negeri dan parti akan diutamakan bagi merangka langkah praktikal mengatasi kesan terhadap negara. Ini baru turun ya geng ya, Perdana Menteri Malaysia. Ini bukan kunjungan biasa geng, ini bukan mau mohon maaf lahir dan batin. Kalian tahu tak, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo. Sebenarnya apa yang mereka bahas? Ada yang tahu? Apakah ini hanya kunjungan hari raya karena masih suasana lebaran atau hanya sekedar silaturahmi? Dari beberapa media yang saya dapat, Anwar Ibrahim dilaporkan akan membahas perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya situasi di Iran, sekaligus memperkuat kerjasama Indonesia dan Malaysia. Pertemuan Anwar Ibrahim dengan Prabowo juga disebut menegaskan pentingnya peran ASEAN sebagai blok yang bersatu. Semoga saja pertemuan ini membuat hubungan Malaysia dan Indonesia akan jadi lebih baik. Amin. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Iran atas izin yang diberikan agar kapal tanker Malaysia dan kapal Pertamina Indonesia dapat melintasi di Selat Hormuz dengan aman. Kalau kita buka sejarah antara hubungan Malaysia dan Iran, di balik ini semua sebenarnya ada pengaruh Tun Mahathir. Dia sangat berlawanan dengan kebijakan Barat. Tun Mahathir selalu mengkritik sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Selama masa jabatan Tun Dr. Mahathir menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik dengan Iran. Dan Iran sangat menghormati Tun Mahathir. Siapapun pahlawan di balik ini semua, kita tetap menghargai pemimpin di masing-masing negara. Akhirnya lolos juga. Kapal Pertamina dapat lampu hijau di Selat Hormuz setelah tertahan 4 minggu. Mantap. Setelah 4 minggu tertahan di Teluk Arab, akhirnya kapal VLCC Pertamina Pride dengan Gamsunoro bisa melintas Selat Hormuz. Wah, selamat. Ini adalah hasil negosiasi Kemenlu kita dengan pihak Iran sejak awal Maret kemarin. Berarti stok BBM kita aman ya. Nah, gimana menurut kalian? Lobby kita keren nggak? Yuk komen di bawah. Akhirnya, 2 kapal tanker Indonesia diberi lampu hijau keluar dari Selat Hormuz. Pemerintah Iran resmi memberikan izin kepada 2 kapal tanker milik Indonesia untuk keluar dari Selat Hormuz setelah sempat tertahan akibat situasi geopolitik yang memanas. 2 kapal tanker tersebut merupakan bagian dari armada PT Pertamina International Shipping yang sebelumnya tertahan di jalur vital distribusi energi dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Mulahela menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dan otoritas Iran. Meski sempat memicu kekhawatiran, pemerintah memastikan kondisi ini tidak mengganggu ketahanan energi nasional karena telah disiapkan alternatif pasokan dari negara lain. Di sisi lain, Iran tetap membatasi akses bagi kapal dari negara yang dianggap agresor, sementara negara sahabat seperti Indonesia, China, dan India masih diberikan izin melintas di tengah sekitar 1.900 kapal terdampak di kawasan tersebut. Kalau tanggapan kalian gimana nih? 2 kapal Indonesia itu boleh lepas dari Iran karena Presiden Malaysia yang mendatangi Prabowo yang bercakap ataupun berunding antara politik diplomasi antara kedua negara ini, geng. Wah, ini bisa jadi seperti itu ya, geng ya, karena presiden kita presiden Bapak Malaysia Datuk Anwar Ibrahim kayak gitu ya, geng ya. Setelah datang ke Indonesia itu setelah berunding baru, geng, ada pengumuman kapal Indonesia dilepas. Nah, itu menurut statement daripada Ikinya, nggak tahu gimananya karena mungkin kedua presiden ini telah membicarakannya tentang hal ini kayak gitu ya, geng ya, tentang kebaikan kedua negara kayak gitu ya, geng ya. Kalau Malaysia dan Indonesia ini seperti badan, geng. Kalau kaki satu pincang pasti yang lainnya akan kesusahan. Nah, mungkin seperti itu ya, geng ya.
pemikiran Perdana Menteri Malaysia. Di pandangan ikinya, nggak tahu di pandangan kalian gimana sih menurut kalian. Nah, sampai-sampai kok didatangin Anwar, terus bisa nih kapal Indonesia. Amin ya robbal alamin. Semoga ke belakangnya lancar jaya ya gengnya kedua negara ini. Amin ya gengnya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.